Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan hiperboloida pada bidang X, O, Y yang akan disampaikan oleh kelompok 3 mata kuliah Geometri Analitik Ruang kelas TMT 4C. Kelompok kami beranggotakan 1. Rieta Emilia Pradini, 2. Harisma Chandra Roiza, 3. Cindy Yulis Kezia Sari, 4. Nina Setiani, dan yang kelima, Septian Rendra Wicaksono. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Jadi, suatu hiperbola didefinisikan sebagai himpunan semua titik, misal titik P pada koordinat X, Y, di mana selisih jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Dua titik tertentu yang dimaksud itu adalah yang pertama, titik fokus atau titik api yang biasanya dituliskan dengan F1 dan F2. Kemudian yang kedua yaitu himpunan semua titik P yang membentuk kurva hiperbola. Selanjutnya persamaan hiperbola dengan titik pusat M 0,0. Kurva hiperbola dengan sumbu nyata di sumbu X. Misal F1 negatif C,0 dan F2 C,0 dengan mutlak F1 F2 sama dengan 2C. Terdapat dua titik puncak, yaitu titik A pada koordinat negatif A,0 dan titik B terdapat pada koordinat A,0 serta pusat M pada koordinat 0,0. Yang perlu kalian ketahui bahwa sumbu nyata yaitu suatu garis yang melalui kedua titik fokus. Ada pula sumbu imajiner, yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang melalui titik pusat hiperbola. Pada sumbu imajiner terdapat dua titik, yaitu titik C pada koordinat 0, negatif B dan titik D pada koordinat 0, B. Ambil sembarang himpunan titik P pada koordinat X, Y pada kurva hiperbola. Selisih jarak P ke F1 dan titik P ke F2 adalah tetap, yaitu sebesar 2A, di mana A ini bernilai lebih dari 0. Artinya dapat kita tuliskan mutlak F1P dikurangi mutlak dari F2P sama dengan 2A. Selanjutnya adalah ilustrasi dari suatu hiperbola. Perhatikan pada gambar ini. Di sini terlihat bahwa terdapat segitiga DMB, yang mana segitiga DMB ini adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di titik M, sehingga berlaku teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jika A kuadrat ini kita pindah ruas ke kiri, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Untuk persamaan ini dapat juga kita tulis sebagai A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan negatif B kuadrat. Kemudian bentuk umum persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bedanya dengan elips, kalau elips itu tandanya ini adalah penjumlahan, sedangkan untuk hiperbola adalah pengurangan. Penghitungan cara menemukan rumus hiperbola. Mutlak dari F1P dikurangi mutlak dari F2P sama dengan 2A. A ini merupakan jarak titik pusat terhadap titik puncak. Kemudian F1P dan F2P menunjukkan jarak dari F1 ke P, ini F1 ke P, dan jarak F2 ke P. Oleh karena jarak tidak ada yang negatif, maka kita beri mutlak. Kemudian kita perlu ingat terkait dengan rumus mencari jarak antara dua titik. Kemudian kita tentukan nilai dari X1, X2, Y1, dan Y2. Kemudian kita substitusikan terhadap rumus jarak dua titik tadi, sehingga kita dapatkan akar X dikurangi negatif C kita kuadratkan, ditambah kuadrat dari Y dikurangi 0,
kemudian kita kurangkan dengan akar kuadrat dari X kurangi C ditambah kuadrat dari Y dikurangi 0 sama dengan 2A. Kemudian dari persamaan tersebut kita operasikan, diperoleh akar kuadrat dari X ditambah C ditambah Y kuadrat dikurangi akar kuadrat dari X dikurangi C ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian persamaan ini kita jabarkan seperti biasanya, sehingga di sini kita dapatkan bahwa A kuadrat X kuadrat dikurangi C kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurangi C kuadrat A kuadrat. Di sini kita kelompokkan sehingga didapatkan A kuadrat dikurangi C kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat dikurangi C kuadrat. Yang perlu kalian ketahui, pada persamaan ini kita dapatkan bahwa A kuadrat dikurangi C kuadrat bernilai negatif B kuadrat. Sehingga kita ubah A kuadrat dikurangi C kuadrat ini dengan negatif B kuadrat. Sehingga didapatkan negatif B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali negatif B kuadrat. Kemudian kita buat nilai negatif B ini menjadi positif, maka kita kalikan negatif 1. Maka diperoleh B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian untuk A kuadrat B kuadrat ini kita harus jadikan 1. Caranya bagaimana? Kita bagi kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan hiperbola adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian persamaan hiperbola pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Kita perlu perhatikan persamaan hiperbola pada bidang XOY, sehingga nilai Z sama dengan 0. Kemudian persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Misalkan T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada hiperbola, maka harus dipenuhi. Maka dari kedua persamaan ini kita ganti dengan X0, Y0, dan Z0. Maka didapatkan Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga didapatkan X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi 1 sama dengan Y0 kuadrat per B kuadrat. Kemudian kita cari nilai dari Y0 kuadrat. Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi 1. Kemudian persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui T dan titik pusat di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian kita eliminasi X0, Y0, Z0 sehingga diperoleh dari persamaan ini tadi kita ubah
Atau kita substitusikan nilai yang kita ketahui, yaitu X sama dengan X0, kemudian Y0 kuadratnya, kemudian Z0 sama dengan 0. Kita substitusikan pada persamaan ini, sehingga kita dapatkan X0 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi 1. Kemudian kita hilangkan B kuadratnya dengan cara membagi kedua ruas dengan B kuadrat, sehingga didapatkan Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurangi 1. Kemudian dari persamaan ini kita bentuk supaya bernilai 1 positif dengan cara pindah ruas, sehingga didapatkan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, persamaan hiperbola pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya akan ditunjukkan bentuk atau gambaran dari persamaan hiperbola pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X. Jadi kita dapatkan bahwa persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika persamaan ini kita gambarkan, maka berbentuk hiperbola sedemikian rupa. Hiperbola ini dinamakan hiperboloida putaran berdaun 2 atau hiperboloid two-side dengan sumbu putarnya adalah sumbu X. Dan titik puncaknya yaitu negatif A, 0,0 dan A, 0,0, di mana A ini merupakan sebarang titik pada sumbu X. Kemudian karakteristik lain dari hiperboloida putaran berdaun 2 ini yaitu berbentuk dua buah corong. Kemudian sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Pada persamaan ini kita dapatkan bahwa koefisien variabel yang positif yaitu pada X. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu X. Kemudian pada bagian luar dari hiperbola ini membentuk suatu parabola. Dan yang terakhir, pada persamaannya memiliki dua buah variabel yang negatif. Kita dapatkan pada persamaan ini yang nilainya koefisiennya yaitu negatif terdapat pada variabel Y dan variabel Z. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika suatu hiperbola dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per 12 dikurangi Y kuadrat per 7 sama dengan 1, diputar mengelilingi sumbu X, tentukan persamaan luasan putaran yang terjadi. Penyelesaiannya, misalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sebarang titik pada hiperbola, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per 12 dikurangi Y0 kuadrat per 7 sama dengan 1. X0 kuadrat per 12 dikurangi Y0 kuadrat per 7 sama dengan 1. X0 kuadrat per 12 dikurangi 1 sama dengan Y0 kuadrat per 7. Sehingga diperoleh hasil dari Y0 kuadrat adalah 7 kali X0 kuadrat per 12 dikurangi 1. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui T dan titik pusat di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. X0 kuadrat
plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan x0 kuadrat plus y0 kuadrat plus 0 kuadrat. Y kuadrat plus z kuadrat sama dengan y0 kuadrat. Y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 7 dikali x0 kuadrat per 12 dikurangi 1. Y kuadrat plus z kuadrat per 7 sama dengan x kuadrat per 12 dikurangi 1. X kuadrat per 12 dikurangi y kuadrat plus z kuadrat per 7 sama dengan 1. Jadi persamaan luasan putaran yang terjadi adalah x kuadrat per 12 dikurangi y kuadrat plus z kuadrat per 7 sama dengan 1. Dari contoh soal tersebut, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Ini merupakan contoh dari hiperbola berdaun 2. Hasilnya akan seperti ini jika dilihat pada aplikasi GeoGebra. Selanjutnya adalah persamaan hiperbola pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu Y. Persamaannya Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Misalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sebarang titik pada hiperbola, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X0 kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 plus Y0 kuadrat per B kuadrat. Sehingga diperoleh X0 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 plus Y0 kuadrat per B kuadrat. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah Y sama dengan Y0. Persamaan bola yang melalui T dan titik pusat di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Y sama dengan Y0. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. X kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus 0 kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 plus Y0 kuadrat per B kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 plus Y kuadrat per B kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan tersebut merupakan persamaan hiperboloida putaran berdaun 1, dengan sumbu putar adalah sumbu Y. Titik puncaknya A, 0,0, kemudian negatif A, 0,0, dan 0,0, A, dan 0,0, negatif A. Contoh soalnya, jika suatu hiperbola dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per 3 dikurangi Y kuadrat per 5 sama dengan 1, diputar mengelilingi sumbu Y, tentukan persamaan luasan putaran yang terjadi. Penyelesaiannya, misalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sebarang titik pada hiperbola, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0. X0 kuadrat per 3 dikurangi Y0 kuadrat per 5 sama dengan 1. X0 kuadrat per 3 dikurangi Y0 kuadrat per 5 sama dengan 1. X0 kuadrat per 5 sama dengan 1 plus Y0 kuadrat per 3. Sehingga diperoleh X0 kuadrat sama dengan 5 dikali 1 plus Y0 kuadrat per 3.
Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah Y sama dengan Y0. Persamaan bola yang melalui T dan titik pusat di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Y sama dengan Y0, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. X kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus 0 kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 5 dikali 1 plus Y0 kuadrat per 3. X kuadrat plus Z kuadrat per 5 sama dengan 1 plus Y kuadrat per 3. X kuadrat plus Z kuadrat per 5 dikurangi Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Jadi persamaan luasan putaran yang terjadi adalah X kuadrat plus Z kuadrat per 5 dikurangi Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Ini adalah contoh pengaplikasiannya pada aplikasi GeoGebra. Gambarnya akan terlihat seperti ini. Ini merupakan contoh hiperbola berdaun 1. Jadi, hiperbola dikatakan berdaun 2 jika mengelilingi sumbu X dan dikatakan berdaun 1 ketika mengelilingi sumbu Y. Ini merupakan beberapa latihan soal guna untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.